Shalom, puji Tuhan kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita boleh mengikuti hari ini, hari yang spesial di mana kita memperingati hari Natal. Tuhan Yesus lahir ke dunia untuk menyelamatkan kita, anak-anaknya. Mari saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak. Ibadah Natal hari ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit, bumi, dan segala isinya. Dialah Allah yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Dan menyertaimu juga. Saya mau mengucapkan selamat Natal untuk kita semua, untuk yang ada di rumah, dan untuk semuanya. Biarlah sukacita Natal ini selalu membawa kedamaian bagi kita semua. Mari kita bersorak-sorai karena Sang Penebus kita telah datang ke dunia. Biarlah segenap makhluk yang bernafas memuji kebesarannya. Kita pujikan dunia gemar dan soraklah. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ayat ini terambil dalam Lukas pasalnya yang kedua ayat 12 hingga 14. Masih tetap bangkit berdiri, kita akan membaca bacaan bertanggapan. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu. Perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali pada Israel. Maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allah. Mereka akan tinggal tetap. Sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Dan dia menjadi damai sejahtera. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Untuk memperingati hari Natal ini, tidak afdol kalau kita tidak menyanyikan Dari Pulau dan Benua. Mari kita pujikan Dari Pulau dan Benua.
kita mau memuliakan nama Tuhan dengan sepenuh hati kita. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Muliakan Tuhan. Tinggi-tinggi dalam surga tentram Tuhan yang kudus. Tinggi-tinggi dalam surga tentram Tuhan yang kudus. Tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus. Muliakan Tuhan. Muliakan Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita pujikan Ku Rindu Sabdamu. Sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus surapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Kita pujikan lagu ini sekali lagi. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu. Ku rindu Sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami Berserah. berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus surapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, Pada hambanya Pendeta Yohanes Cahaya saya persilakan. surapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat Hari Natal dan Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bapa di surga, kami datang di hadapan-Mu seperti pujian yang barusan kami nyanyikan. Kami mau menyiapkan hati kami, pikiran kami, hati kami untuk mendengarkan sabda-Mu ya Tuhan. Kami sungguh membutuhkan Roh Kudus-Mu, Allah kami yang boleh menerangi hati dan pikiran kami, supaya mampukan kami untuk mengerti kebenaran firman Allah, dan juga memampukan kami untuk melaksanakan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, di saat kami memperingati hari Natal, kami rindu semakin mengerti tentang kasih-Mu. Kami akan bersama-sama merenungkan tema tentang kasih-Mu ya Tuhan. Kami mohon Tuhan memenuhi hati kami dengan kasih-Mu, dan menggerakkan kami dengan kasih-Mu, dan kami sungguh-sungguh hidup di dalam kasih-Mu Tuhan. Sekali lagi berkati hamba-Mu dan urapi kami semuanya Tuhan, baik hamba-Mu menyampaikan firman maupun kami yang ada di tempat ini bersama-sama kami untuk mendengarkan sabda-Mu, atau di tempat di rumah kami masing-masing yang saat ini bersama-sama untuk beribadah di hari Natal ini. Kiranya Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini saya diberikan tema kasih yang terbesar di hari Natal ini, dan saya mengajak kita bersama-sama boleh membaca firman Tuhan baik di tempat ini maupun di rumah masing-masing yang saat ini menyaksikan, atau bersama-sama kita ikut di dalam ibadah. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat 16. Merupakan satu ayat firman Tuhan yang sangat terkenal sekali saudara. Injil Yohanes pasal 3:16 itu merupakan ada satu sebutan sebagai intisari daripada Alkitab, intisari daripada Injil di dalam ayat firman Tuhan ini. Dan saudara sekalian, ada pengkhotbah, ya salah satunya adalah pengkhotbah yang terkenal namanya Moody, Bapak Ibu Saudara, dan selalu mengkhotbahkan firman Tuhan, ayat firman Tuhan ini berulang-ulang, dan dia menyaksikan banyak sekali orang-orang yang mendapatkan firman Tuhan. Dan khotbah ini saudara sekalian ditinjau dari berbagai segi saudara. Dan firman itu tetap berkuasa dan bahkan mengubah banyak orang. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kita kembali membaca bagian firman Tuhan ini, merenungkan bersama-sama. Mari kita baca bersama-sama 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya akan baca ulang. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita membaca ayat firman Tuhan ini saudara sekalian, pasti kita akan menyimaknya, akan merenungkan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sangat penting Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan ketika kita bertanya, merenungkan pertanyaan-pertanyaan ini, saudara akan menemukan pertanyaan ini saudara sekalian di dalam ayat firman Tuhan ini. Dan setelah engkau menemukan ayat firman Tuhan ini saudara, harus dijadikan satu bagian firman Tuhan yang sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, dan harus diteruskan kembali firman Tuhan ini kepada orang lain Bapak Ibu Saudara. Ini sangat penting saudara, berbicara kasih Tuhan yang terbesar ini. Mari kita merenungkan bagian firman Tuhan ini saudara. Yang pertama saudara sekalian, di dalam bagian firman Tuhan ini ada kebenaran, ada kebenaran yang kita temukan yang luar biasa penting bagi orang percaya, ya, dan juga bagi orang-orang yang akan percaya kepada Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu Saudara sekalian, yaitu kasih Allah yang begitu besar. Ya, ada orang bertanya, berapa besar kasih Allah Bapak Ibu Saudara? Ayat Alkitab ini memberikan satu jawaban kepada kita bahwa kasih Allah itu begitu besar. Artinya apa? Bahwa kasih Allah itu yang diberikan kepada kita adalah kasih yang terbesar, kasih yang termulia, dan kasih yang luar biasa yang tidak bisa diberikan oleh manusia, tapi hanya diberikan oleh Tuhan. Dan kasih Allah itu adalah saudara kasih yang hanya diberikan oleh Allah itu sendiri. Nah, saudara sekalian, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan tentang kasih itu. Saudara, dalam bahasa Yunani kasih itu ada 4. Saudara belajar sekolah teologi ya pasti tahu ya. Kasih ada kasih eros.
Ya, satu kasih eros. Itu kasih asmara, kasih percintaan, dan tidak pernah dipakai dalam Alkitab, ya. Dan kasih itu kasih kasih yang dibatasi dengan kasih berkaitan dengan fisik. Kita lihat seorang laki yang lewat, begitu ganteng, begitu handsome, wah kita jatuh cinta kepada dia umpamanya. Begitu sebaliknya, seorang laki-laki melihat, perempuan itu, wah dia lihat bentuk fisiknya bagus, ya kita lihat kemudian jatuh cinta, saudara, kepada dia, saudara. Nah, kasih-kasih yang demikian itu adalah kasih berkaitan dengan fisik, berkaitan dengan tubuh. Ya, nah kasih itu saudara sekalian adalah kasih dunia yang tidak pernah dipakai dalam kasih Alkitab itu. Ini sebenarnya kasih eros, ada kasih asmara, kasih nafsu, kasih dan sebagainya itu. Ya, kasih yang sangat rendah dalam ukuran orang-orang filosofi dan sebagainya, filosof. Yang kedua, saudara sekalian, ada disebut dengan kasih filia. Saudara tahu filia, kasih filia? Kasih filia adalah kasih brotherly, kasih persaudaraan, boleh dikatakan, atau persahabatan. Nah, kasih ini biasanya digunakan sebagai kasih pertemanan. Kalau kamu hubungan bisnis, saudara sekalian tahu ya, hubungan bisnis. Kalau bosnya hubungan baik ya dengan kita, ya maka kita akan mengambil barang dia lebih banyak. Begitu bosnya melihat kita, saudara sekalian, anak buahnya itu melihat bahwa kita itu hubungan baik, dia kasih barang dengan baik. Ya, kita juga benar menikmati hubungan itu. Lalu sama-sama menikmati kebahagiaan dan sukacita. Kebahagiaan yang disebut dengan koelok tadi itu ya, kebahagiaan, sama-sama diberkati materinya, cuannya dan sebagainya, bagi. Nah, ini adalah suatu kebahagiaan bersama, dia kasih filia, kasih brotherly, kasih persahabatan itu, saudara sekalian. Ya, atau kasih pertemanan. Kamu teman baik, kita teman baik. Nah, kita sama-sama menikmati kebahagiaan itu dan persahabatan itu. Tapi saudara sekalian tolong perhatikan, kasih eros itu akan gampang berubah. Kasih filia juga akan gampang berubah. Kalau kasih eros, saudara sekalian suatu saat kalau menikmati, kalau sudah jadi istrinya, jadi suami kita, di dalam perjalanan kehidupan kita tidak lagi orang-orang, saudara sekalian tahu enggak, bahwa fisik kita itu akan berubah, saudara. Maka kalau kita berdasarkan dengan patokan kasih eros itu, maka kasih kita tidak akan bertahan. Kenapa? Itulah yang dia alami, karena selalu terjadi suatu perubahan. Kasih filia juga demikian. Suatu saat hubungan tidak baik, saudara, persahabatan tidak baik, maka hancurlah hubungan itu. Meo konsi, ya, sudah putus hubungan dan sebagainya. Ada istilah itu muncul, saudara. Kenapa? Karena ini bukan kasih yang terbesar, ini bukan kasih yang sejati. Ya, ada lagi kasih yang namanya sebutan kasih storge, kasih antara hubungan anak dengan orang tua. Saudara, kasih ini kelihatannya bagus, memang bagus harusnya. Tetapi kasih ini yang di dalam dunia ini kasih pun bukan menjadi satu ukuran yang kasih yang tinggi itu, tertinggi bukan. Saudara tahu, Alkitab menceritakan anak yang terhilang itu, jadi ceritanya tahu ya. Papanya belum mati loh, saudara minta warisan. Bayangkan, di zaman perjanjian lama, itu saudara sangat naif, saudara. Orang tua belum mati sudah anaknya mikirkan tentang warisannya, minta warisan. Ya, saudara, itu artinya apa? Itu perlu artinya anak itu bukan hubungan kasih yang baik, saudara sekalian. Anak itu tidak baik, saudara. Saudara, hari ini juga kita lihat bahwa ada di tengah-tengah dunia ini ada orang tua yang tidak baik, tidak menyatakan kasih yang sebaiknya. Makanya dalam bahasa Mandarin ada istilah-istilah. Indonesia juga ada namanya pilih kasih. Kenapa ya? Ada orang tua, saudara sekalian, yang matanya picik, saudara, atau melihat sebelah. Ada beberapa anak ini yang dia sayangi, anak ini kurang disayangi. Ini dunia, saudara sekalian, ini kasih. Akhirnya muncul istilah pilih kasih dalam bahasa Mandarin disebut dengan pian ai. Ya, ada pian ai-nya. Ini anaknya kalau salah, nggak pernah dimarahin. Kalau anak ini kalau salah sedikit, diguruin, dimarahin dan sebagainya. Sehingga anak mereka, aku ini sebetulnya dia sayang oleh papa mama, enggak. Itu artinya apa? Kasih yang sudah pian ai, pilih kasih yang sudah tidak menjadi biasa standar. Itu bukan kasih yang mulia, bukan kasih yang terbesar. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ketika Alkitab mencatat karena begitu besar kasih Allah. Maka saudara sekalian, kasih yang digunakan adalah kasih agape, agapo, dengan akar kata agape. Saudara sekalian, disitulah Allah mengatakan bahwa di tengah-tengah manusia yang sudah berdosa, manusia sudah kehilangan daripada kasih yang sejati. Kan manusia tidak memiliki kasih yang sejati itu. Tapi kasih yang sejati itu, saudara sekalian, adalah berasal dari kasih Allah.
kasih Allah itu dikatakan begitu besar, berarti kasih itu sangat besar, terbesar dan termulia Bapak Ibu Saudara. Dan kasih itu tidak pernah berubah. Luar biasa. Kalau saudara kita mengasihi hari ini, manusia mengasihi, ada harapan, ada syaratnya. Tapi kasih ini adalah kasih tanpa syarat. Kasih yang menyenangkan orang lain. Kasih yang tidak ingin mendapatkan imbalan. Kasih yang berkorban. Saudara, inilah kasih Allah. Makanya Allah mengatakan sebab Allah itu kasih. Dia adalah sumber kasih, dan kasih Allah itu adalah kasih yang terbesar itu. Sehingga dia akan begitu besar apa? Begitu besar. Sangat besar. Tak terbatas kasih Allah. Sehingga saudara kalau bisa Paulus menggambarkan betapa tingginya, betapa dalamnya kasih Allah, betapa lebar dan luasnya kasih Allah itu saudara sekalian tak terukur Bapak Ibu saudara sekalian. Dan inilah kasih Allah itu. Bapak Ibu saudara, kiranya saudaraku dan kasih dalam Tuhan, di masa Natal ini kita boleh merenungkan tentang kasih Allah itu yang Tuhan berikan kepada kita dengan kelahiran anaknya, ya, yaitu disebut dengan kasih agape. Kasih Tuhan itu begitu besar kepada kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu yang pertama yang perlu kita hayati, ya. Yang kedua, saudara sekalian, saya mengajak kepada kita untuk merenungkan bagaimanakah wujud daripada kasih Allah itu. Maka di sini kita akan melihat kebenaran yang kedua di sini tentang wujud daripada kasih Allah yang terbesar itu. Yaitu Alkitab mengatakan apa? Telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Yaitu dalam ayat Lukas pasal 2 ayat ke-11 itu. Bapak Ibu saudaraku kasih dalam Tuhan, di Natal ini, momen Natal ini sangat penting mengingatkan kepada kita. Ketika manusia jatuh dalam dosa, ketika manusia dalam keadaan takut, ketika manusia sudah jatuh di dalam dosa itu, maka jauh daripada Allah. Allah datang untuk mencari dia. Allah pun datang memberikan keselamatan baginya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan Tuhan katakan, Allah mengutus yang disebut dengan anaknya itu. Anaknya yang tunggal itu ke dalam dunia. Menjadi satu bagian, menjadi penyelamat, juru selamat bagi umat manusia. Betapa penting. Saudara, setiap kali saya pikir Allah kata mengutus, mengaruniakan anaknya yang tunggal itu, saudara. Saya dalam pikiran saya, saudara, selalu merenungkan, ada sebuah ilustrasi, saudara. Pernah saya baca sebuah ilustrasi. Ada seorang orang tua, papa, mama, ya hidupnya susah. Ya, di masa-masa zaman dulu hidupnya susah. Lalu utangnya banyak, saudara. Tiap kali orang datang nagih hutang, maka si bapak ini lihat, karena dia tinggal di atas gunung ya. Orang datang sudah dilihat dia, wah lari dia. Terus tetangganya bilang, oh, orangnya sudah lari gitu. Yang nagih hutang itu Keki ya, tahu ya Keki ya. Marah, setiap kali datang, oh dia lagi, lari dia semua, pergi dia. Suatu saat tetangganya panggil dia, kamu kenapa? Tiap kali orang tuh datang, kamu pergi. Dia bilang, aku sedih, aku utangnya banyak, aku gak bisa bayar. Lalu tetangganya bilang begini, kamu sekarang punya 3 anak. Anak pertama, anak kedua, dan anak ketiga. Zaman dulu itu istilahnya jual anak ya. Kamu jual loh anakmu. Ya, salah satu jual anak. Anakmu salah satu dijual, kemudian sebagian hartanya itu bayar hutang, sehingga kamu enggak dikejar-kejar hutang. Dan sebagian lagi kamu chosen kamu buka usaha, ya, sehingga nanti kamu bisa muter kehidupan kamu, sehingga kamu hidupnya lebih enak. Daripada kamu terus ditagih hutang, kamu lari, dia Keki, dia marah, dan kamu juga merasa susah dan sebagainya. Masuk akal enggak? Usulan tetangga masuk akal enggak? Masuk akal enggak? Kelihatannya masuk akal. Lalu dia berkata, suaminya kemudian malam-malam berkata kepada istrinya, ada usulan yang seperti itu, mau enggak
ya, supaya kita hidupnya lebih enak. Lalu dia bergumul, berhari-hari bersama istrinya bergumul. Ya, kebetulan ada orang yang mau anak, ya. Dia bergumul, anaknya mau dijual enggak. Satu malam suami istrinya bangun. Dia melihat anaknya di situ, yang satu. Lalu istrinya berkata, "Pak, kamu lihat anak yang pertama ini." Barusan istrinya mau lihat, "Kamu lihat anakmu yang pertama ini." Pikirannya suaminya bilang, seolah-olah bahwa istrinya ngomong, "Jual lo anak yang pertama ini." Suaminya marah. Dia bilang, "Mana boleh? Anak pertama itu loh, kalau kamu mau jual anak yang pertama, kamu harus langkahi mayat saya dulu." Waduh, Eki marah gitu. Kenapa? Ternyata anak yang pertama itu mirip sekali dengan papa nih. Iya toh? Terus yang kedua lagi, gimana yang anak perempuan itu? Terus istrinya sekarang balik tersinggung. Merupakan anak kesayangannya aku, ya, dia pikir, ya. Kamu pikir mau anak yang ini kamu mau jual? Langkahi aku dulu, ya. Baru ngomong tentang anak yang kedua. Saudara sekalian, terus tidak jadilah ngomong tentang itu. Lalu kemudian anaknya yang kecil, yang ketiga, umur 2 bulan, nangis. Lihat papa mamanya ya, dan nangis ya. Apakah anak ini mau dijual, saudara sekalian? Tidak tega, saudara. Akhirnya mereka suami istri itu berpelukan, nangis, dan berkata demikian. Ya, susah sama susah. Bahkan mati bersama-sama mati. Kita nggak usah jual anaknya. Saudara, akhirnya satu anak pun tidak jadi dijual, saudara sekalian ya. Tidak satu anak pun tidak diberikan kepada orang lain. Ya, nangis berpelukan di situ. Tapi saya ingin mengatakan kepada kita semuanya dari ayat firman Tuhan, ilustrasi ini, bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia membutuhkan keselamatan, membutuhkan juru selamat, dan satu-satunya juru selamat yaitu Yesus Kristus. Dia adalah anak tunggal Allah. Anak tunggal Allah, tapi Allah Bapa berikan itu, saudara sekalian, untuk siapa? Apa kepada orang-orang yang baik? Apakah kepada orang-orang yang berjasa? Apa kepada orang-orang yang pantas diberikan? Tidak. Allah memberikan juru selamatnya, yaitu Yesus Kristus. Dia mau datang dalam dunia ini menjadi juru selamat, bukan karena kita baik dia berikan kepada kita, bukan karena kita itu orang berjasa, bukan. Tapi ketika kita berdosa, karena kita tidak layak, tapi justru anak tunggalnya Allah Bapa berikan untuk kita. Inilah kasih yang terbesar, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang diwujudkan dengan kedatangan Tuhan Yesus, yang hari Natal ini kita peringati sebagai apa? Sebagai berita Natal yang terutama, yang disitulah membuktikan wujud kasih Allah yang terbesar, yaitu Yesus Kristus datang dalam dunia. Anak Allah yang tunggal datang dalam dunia ini. Yesus Tuhan yang kemudian menjadi manusia di surga sana yang mulia, tapi dia mau datang ngambil tempat yang hina di dunia ini, saudara sekalian. Bahkan lahir di mana? Lahir di mana? Bukan di tempat yang bagus, tapi dia lahir di kandang domba, di kandang binatang. Dan dia, Alkitab mengatakan dia apa? Merendahkan diri dalam Filipi, merendahkan dirinya sampai akhirnya sangat rendah dan bahkan mati di atas kayu salib. Saudaraku kasih dalam Tuhan, inilah wujud kasih Allah yang luar biasa itu. Hari ini biarlah kita boleh merenungkan tentang kasih Allah yang besar, terbesar itu dalam kehidupan kita di masa Natal ini, saudara. Bahwa Tuhan kita, Juru Selamat kita, Yesus Kristus, dia pernah datang dalam dunia. Dia pernah lahir. Dia pernah mati. Dan bahkan dia pernah bangkit untuk kita. Menjadi satu pengharapan kita orang-orang percaya. Dengan demikian, saudara sekalian, seharusnya di waktu Natal ini merupakan cuma momen kita boleh merefleksikan diri kita. Kita boleh memikirkan kalau Tuhan betapa mengasihi kita dengan kasih yang terbesar ini.
Sudahkah kita belajar untuk mengasihi Tuhan? Saudara, kadang-kadang ada orang-orang yang sudah menerima kasih Tuhan, mendapatkan kasih Tuhan. Hari ini banyak orang-orang yang hitung-hitungan dengan Tuhan. Saya tadi ngomong dengan Ibu Eliana ya. Saya tahu Pak Cai, saya di sini 8-9 tahun di Surabaya ini. Dan juga terus mendampingi, terus di Pos PI ini saudara. Saya tahu bagaimana pergumulan-pergumulan ini, termasuk Bu Ratna ya, yang mungkin yang senior-senior sekarang sudah tidak menjabat lagi atau sudah almarhum meninggal. Saudara, saya tahu bagaimana pergumulan. Tapi hari ini saya lihat Bu Eliana adalah orang yang paling senior. Usia berapa? 70 berapa? AI. Sekarang usia berapa? Ini sensai kecinian. Ini Citota. Hah? 80 loh saudara sekalian. Tadi saya ngomong, sungguh luar biasa AI. Karena masih dipilih oleh Tuhan melalui jemaat ini menjadi majelis. Terus dia bilang dengan saya, mestinya saya harus mundur. Tapi saya bilang, kalau Tuhan pilih masih memakai, ini belajar sunfu, belajar taat. Berikan yang terbaik kepada Tuhan. Sampai suatu hari sudah kita tidak kuat lagi. Saudara, ini ada kebenaran firman Tuhan ini. Allah Bapa memberikan anaknya yang terbaik. Artinya apa? Selama kita sekarang juga belajar untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kalau kita sudah memperoleh kasih Tuhan yang terbaik, mari saudara sekalian kita juga harus memberikan kasih kita itu kepada Tuhan. Menjadi berkat bagi orang lain. Bu Ratna juga yang lain-lain sekarang, Bu Julita, Pak Agus, ya, bersama-sama dengan penginjil jovial. Mari lakukan pekerjaan pelayanan dengan baik, dengan hati yang sudah disentuh melalui kasih Tuhan yang besar itu. Saudara, banyak orang-orang menjadi pelayan kalau bukan mengerti, sadar tentang kasih Tuhan yang besar, maka dia bukan menjadi pelayan yang baik. Hari ini banyak orang menjadi pelayan-pelayan tetapi tidak memahami tentang kasih yang Tuhan besar itu saudara. Maka dia akan hitung-hitungan. Saudara, saya bersyukur Tuhan belakangan ini memberikan kesempatan saya di masa cuti ini. Justru Pak Cai boleh karena kuliah online, ngajar online ini. Karena sangti kewo jihui, Tuhan memberikan kesempatan saya untuk melayani di tempat lain. Ya, saya ke Bali, saya pernah ke Kalimantan. Ya, terakhir saya pergi ke Banjarmasin, ke Palangkaraya, bahkan dari Banjarmasin Palangkaraya saya ingin rencana pelayanan mau ke Pontianak sana lewat jalan darat. Tahu-tahu di sana banjir, nggak bisa lewat, akhirnya nggak jadi. Ya, tapi ke depan mungkin kami akan rencana lagi pergi dan sebagainya. Untuk pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan. Kenapa? Karena kami tahu waktu ini adalah waktunya Tuhan. Sekarang Tuhan berikan masih sehat, memberikan kesempatan bagi saya untuk boleh melayani bersama dengan istri. Di masa-masa cuti ini saudara sekalian sudah ada kesempatan untuk bisa melayani. Ada teman katakan datang pelayanan, masuk desa, ini pelayanan, diatur sedemikian rupa. Kita bisa, kita lakukan. Saudaraku kasih, bukan soal uang besar atau tidak, saudara sekalian ya. Kita semuanya butuh uang, hamba Tuhan juga butuh uang. Tetapi tahu hati kita yang dijamah oleh kasih Tuhan yang besar, yang menggerakkan kita dengan kasih Tuhan yang besar itulah yang menggerakkan kita itu pergi dan melayani dengan sukacita. Amin. Saya pergi ke daerah yang terpencil, tapi selalu ada sukacita yang luar biasa. Sehingga saya berdoa, Tuhan, saya kalau berdoa begini, Tuhan, setelah masa cuti ini, kalau Tuhan tempatkan saya di mana, saya belajar untuk sunfu dan belajar. Kenapa? Kalau Tuhan taruh saya di tempat yang kecil, mungkin Tuhan menjawab doa-doa orang-orang yang berdoa selama ini yang membutuhkan hamba Tuhan. Ditaruh di mana? Saya yakin ada orang-orang yang berdoa buat kami, hamba Tuhan. Dan sebagai orang hamba Tuhan, menargetkan diri untuk melayani di kota-kota yang paling besar, terbesar. Saya pikir kalau ada orang-orang hamba Tuhan seperti itu, saya pakai itu adalah hamba Tuhan yang kembali lagi, yang kurang disentuh dengan kasih Tuhan. Saya ingat dengan satu lagu, di mana saja ku telah sedia. Masih ingat tidak kita saudara? Ketika Tuhan tempatkan kepada kita di tempat ini, mari kita lakukan pekerjaan pelayanan. Tapi akhirnya Tuhan bilang sudah selesai di tempat ini. Dengan cara apapun bentuknya saudara.
belajar untuk sunfu, belajar untuk taat kepada Tuhan. Yang paling penting hati kita yang telah menerima kasih Tuhan, digerakkan kasih Tuhan, yang dikobarkan oleh kasih Tuhan, itu tidak boleh berhenti. Ini yang paling penting. Makanya saya bersyukur kami masih bisa ngajar apa? Ngajar Mandarin juga menjadi suatu sukacita bagi saya ya, pelayanan ya, diundang khotbah di sana, di kota besar, kota kecil juga menjadi bagian sukacita karena kasih Tuhan, anugerah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari ya, wujud kasih Tuhan yang terbesar dalam hidup Yesus telah lahir. Bahkan dia mati untuk kita. Dia lahir untuk kita, dia mati untuk kita, dia bangkit untuk kita. Bahkan dia naik ke surga pun dia untuk kita kasihnya. Menyediakan tempat di surga. Dan bahkan suatu hari lagi dia datang pun menjemput kita karena kasih Tuhan. Mari, biarlah hidup kita itu dilingkupi oleh kasih Tuhan itu. Dan kita praktekkan kasih Tuhan yang terbesar, kasih yang sejati itu, saudara. Di tengah-tengah lingkungan kita, keluarga kita. Lingkungan hubungan kita dalam pekerjaan dengan sahabat kita. Lingkungan kita dengan orang tua. Lingkungan yang lebih besar lagi masyarakat, gereja, dan negara kita. Dengan kasih agape, kasih yang sejati, kasih yang terbesar itu. Mau saudara sekalian? Yang terakhir saudara sekalian. Kita melihat kebenaran yang terakhir. Alkitab mengatakan apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Coba baca bersama-sama. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah tujuan dikaruniakannya kasih yang terbesar, yaitu Yesus Kristus Tuhan yang lahir, yang ada, yang pernah datang dalam dunia ini. Saudara, Tuhan katakan supaya orang yang percaya kepadanya. Artinya apa? Tujuan Allah supaya kita percaya kepada Dia. Tujuan Allah itu supaya kita sungguh-sungguh bersandar kepada Dia. Tujuan Allah adalah supaya kita itu tidak binasa, melainkan apa? Beroleh hidup yang kekal. Saudara, hidup yang kekal itu bukan artinya hidup di dunia itu panjang, tidak mati-mati, saudara sekalian. Wah, itu keliru saudara, kalau pandangan konsep itu. Tidak ada orang yang tidak mati di dunia ini. Berarti tidak? Saudara kalau tahu dari cerita Qin Shi Huang, kalau berasal orang Chinese ya, pasti tahu ya. Orang dinasti kaisar pertama di Tiongkok pada tahun 200-an, saudara sekalian. Ya, itu orang yang pernah mau cari obat yang supaya hidupnya tidak mati-mati, saudara sekalian. Ya, saudara namanya Qin Shi Huang. Saudara, orang kaisarnya dikumpulkan, ahli kimia, ahli dokter semuanya itu. Orang-orang dikumpulkan sana, saudara. Disuruh nemukan obat yang hidupnya bisa panjang. Tidak mati-mati, saudara. Akhirnya tidak menemukan, ada 450 bunuh hidup-hidup, saudara sekalian. Luar biasa jahatnya itu. Ya. Dikasih batas waktu, tidak bisa menemukan itu, saudara dibunuh 450 dalam cerita dalam sejarah, saudara. Kemudian jadi saudara sekalian, dia umumkan lagi, dia perintahkan dari desa ke kota, dan semuanya diumumkan. Pengumuman. Supaya bisa menemukan obat yang abadi, tidak mati-mati, saudara. Wah, saudara. Akhirnya dia ditipu, dibohongi. Karena takut mati ya, salah satu dia bilang, Pak, di negeri sana Pak, itu ada obat Pak, yang bisa hidup, tidak mati Pak. Oh saudara, kalau saudara baca ceritanya saudara sekalian, akhirnya raja yang pintar ini saudara, yang kejam ini saudara juga ditipu ya. Akhirnya bawa, tapi syaratnya bawa berapa? Bawa 600 atau berapa ratus, 800 atau berapa gadis-gadis itu, naik kapal pergi ke negeri sana itu. Syaratnya itu. Nanti akan dapat, setelah dapat obat dibawa pulang. Ternyata dibohongi saudara. Dia kirim gadis-gadis sana, tidak pulang-pulang. Nah ceritanya kalau tidak pulang-pulang gadis-gadis itu dia sore taruh satu pulau, kemudian di sana itulah menjadi orang Jepang di sana, dia bilang. Cerita di sana. Saudara, kemudian nunggu, tidak datang lagi saudara. Ngamuk-ngambek. Raja Qin Shi Huang itu bilang apa? Kaisar Qin Shi Huang namanya. Akhirnya suruh lagi, paksa lagi orang-orang menemukan. Nah akhirnya dokter, para orang-orang yang pintar, akhirnya membohongi kaisar. Sudah menemukan obat ini. Saudara tahu obat apa yang ditemukan? Dia suruh minum. Wah dia senang sekali dia minum. Akhirnya umur 49 tahun, mati muda saudara sekalian. Karena apa yang diminum itu merkuri. Kebanyakan minum merkuri, akhirnya pengaruh kesehatannya mati. Saudaraku kasih dalam Tuhan, usia 49 tahun dia mati. Nah saudara, konsepnya apa? Konsepnya supaya apa? Hidup yang kekal. Tapi hidup yang kekal dalam penafsiran yang salah, hidup tidak mati-mati.
Saudara, dalam Alkitab mengatakan bahwa semua manusia yang telah berdosa, manusia dunia nggak ada yang bisa hidup panjang umur, nggak ada. Panjang umur sampai tidak mati, enggak. Alkitab mengatakan Mazmur 90 ayat 12 katakan apa, saudara? Ajarlah aku menghitung hari-hari kami sedemikian rupa, supaya kami punya hati yang bijaksana. Sebelumnya dalam ayat yang 10 dikatakan apa? Bahwa manusia 70 tahun, kau kuat 80 tahun, artinya tetap ada batasnya. Ya, yang mencatatkan Alkitab ada Melkisedek usia 99 tahun, saudara sekalian. Dan suatu hari juga mati. Saudara, semua manusia dalam dunia pasti akan mati. Tetapi hidup yang kekal itu yang dimaksud adalah hidup setelah kematian. Setelah kematian itu di dalam Tuhan, kita hidup akan dibangkitkan kembali. Akan menikmati hidup kekal, hidup bersama dengan Tuhan. Hidup penuh sukacita, hidup di dalam kekekalan itu maksudnya. Bapak Ibu Saudara, ini yang paling penting. Bukan berarti tidak mati-mati, saudara. Suatu hari ini menjadi peringatan bagi kita. Tuhan dikatakan, bagi orang percaya, kita sudah nggak usah takut tentang binasa dan hukuman kekal itu. Kenapa? Karena Tuhan telah memberikan jaminan bagi kita. Kita bersyukur pada Tuhan. Tujuan dikaruniakannya kasih yang terbesar Yesus Kristus adalah supaya saudara dan saya supaya percaya Dia dan mendapat hidup kekal. Alkitab mengatakan kalau kamu percaya pada Tuhan, kita sudah jamin dapat hidup kekal itu. Suatu kita hari mati, tapi Tuhan bilang apa? Kematian orang yang percaya adalah orang diberkati. Berbeda kan? Kalau hari ini orang banyak takut akan mati, betul enggak? Takut mati enggak? Takut mati enggak? Kalau tanya Pak Cai, kamu pernah takut mati enggak? Gentar enggak? Gentar juga saya ini ya, gentar juga ya. Namanya manusia punya perasaan gentar, takut gitu. Tapi ketika kita sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan, percayakan diri kepada Tuhan, maka seperti tadi katakan, sukacita Tuhan itu akan melingkupi kita, akan mengalahkan ketakutan itu. Kenapa? Karena Tuhan ada di dalam hati kita, di dalam kita, sehingga kita boleh bersandar dan percaya pada Dia. Oleh sebab itu hari ini terimalah Tuhan Yesus supaya kita dapat hidup kekal. Amin. Terimalah Dia, percaya Dia. Dan bahkan berita kebaikan ini, saudara, berita kasih yang terbesar ini, terus kita sampaikan kepada orang lain. Sehingga orang lain pun mereka percaya pada Tuhan, mereka dapat hidup yang kekal sama dengan kita. Sorry, itulah yang tujuan kita. Kasih yang terbesar itu. Dan kiranya Tuhan memberkati kita sampai suatu hari kelak. Ya. Kita akan mati, kita tidak binasa, melainkan dapat hidup yang kekal. Dan kasih Allah itu selalu melingkupi kita. Kasih Allah yang terbesar, yaitu Yesus Kristus. Kasih-Nya melingkupi kita, menggerakkan kita, dan juga senantiasa menyertai kita. Semuanya akan berakhir. Ingat, kasih Tuhan tidak akan berakhir. Kalau terima Dia, hidup dalam kasih Tuhan, itu adalah satu hidup yang terindah. Kiranya Tuhan memberkati kita. Di momen Natal ini, kita boleh menerima kasih yang besar, yang terbesar, dan bahkan kita sebarkan kasih yang terbesar itu. Sehingga banyak orang-orang akan mendapatkan kasih yang terbesar itu. Puji Tuhan. Selamat merayakan Natal, memperingati Natal. Tuhan memberkati kita. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, terima kasih padamu. Hari ini kami boleh bersama-sama merenungkan 3 kebenaran melalui Injil Yohanes pasal 3:16. Tentang betapa besar kasih Tuhan, kasih yang terbesar. Bagaimana wujud kasih Tuhan terbesar dalam Yesus Kristus datang. Melalui kelahiran, kematian, kebangkitan, bahkan kedatangannya yang kedua kali. Kami bersyukur Tuhan. Engkau punya tujuan yang mulia, rencana yang sangat mulia bagi kami. Siapakah kami Tuhan? Kami adalah orang-orang yang berdosa. Tapi Tuhan memberikan jaminan, memberikan tujuan yang jelas bagi kami. Supaya kami boleh menerima Yesus, percaya kepada Yesus, Juru Selamat itu. Dan bahkan hidup kami memperoleh hidup yang kekal. Kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan. Di momen Natal ini Tuhan, biarlah kami boleh kembali lagi bersyukur kepadamu. Dan bahkan syukur itu tidak hanya berhenti dalam diri kami dan keluarga kami. Tapi terus kami sebarkan. Kami jadikan saluran berkat bagi orang lain. Beritakan kembali tentang kasih yang terbesar yang telah kami terima kepada orang lain. Melalui pengalaman hidup kami, melalui kesaksian,
melalui tugas pemberitaan Injil secara verbal. Yesus, kasih yang terbesar itu telah diberikan bagi kami, menjadi juru selamat kami, menjadi pengharapan kami. Terima kasih Tuhan. Tolonglah kami juga dan penuhi kami dengan kasih-Mu yang sejati itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, sungguh luar biasa firman Tuhan yang telah disampaikan. Kiranya bisa menjadi berkat untuk kita semua yang mendengarkan, dan kita juga boleh menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kita. Tiba saatnya kita akan memasuki sesi penyalaan lilin. Beberapa orang akan dipanggil maju ke depan untuk menjadi perwakilan dalam menyalakan lilin. Untuk jemaat yang ada di rumah, dipersilakan untuk bangkit berdiri dan mempersiapkan lilin di rumah masing-masing. Yang pertama, saya akan persilahkan untuk menyalakan lilin Evangelis Jovial Tampu Bolon sebagai gembala sidang di tempat ini. Yang kedua, saya persilakan Bapak Agus Suryadi mewakili kaum pria. Yang ketiga, saya persilakan Ibu Julita, perwakilan dari kaum wanita. Yang keempat, saya persilakan Ibu Ham Eliana, perwakilan jemaat lansia. Yang kelima, saya persilahkan Ibu Ratna, perwakilan dari sekolah minggu. Yang keenam, saya persilahkan Saudara Denny, perwakilan dari kaum muda. Yang ketujuh, saya persilakan Bapak Elklid dari tim multimedia ibadah online. Terima kasih, semua lilin telah dinyalakan. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita pujikan Malam Kudus.
ketiga. Bersama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami telah melihat kasih Tuhan dalam hidup kami. Sehingga ketika Tuhan menunjukkan kasih itu kepada kami, kasih melalui anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang senantiasa mengingatkan kami bahwa Engkau begitu mengasihi dunia yang gelap ini ya Tuhan, sehingga terang-Mu itu bercahaya dalam kegelapan. Kami terus melihat bahwa kasih Tuhan tidak pernah selesai, bahkan tidak pernah berlalu dalam kehidupan kami. Kasih yang sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Hidup kami, diri kami yang datang di hadapan Tuhan saat ini, ingin dan rindu ya Tuhan, untuk senantiasa mengingat akan kasih-Mu yang terbesar itu. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami, inilah seruan kami. Kami berdoa saat ini. Kami memuji Engkau saat ini. Kami datang di hadapan Tuhan saat ini sebagai bentuk syukur kami atas kasih-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan kami, Allah kami yang mengasihi kami, kami sudah berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan memasuki persembahan. Persembahan bisa di-scan melalui barcode yang akan ditampilkan di layar. Di Bethlehem, kota Raja Daud, Kristus Yesus telah lahir. Marilah kita nyatakan ucapan syukur atas karyanya dengan memberikan persembahan sebagai ungkapan persembahan diri kita kepadanya. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukan namanya. Beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Mari kita pujikan betapa aku bersyukur. Ku bersyukur atas segala berkat-Mu, semua yang Kau berikan berguna bagiku. Allahku yang mulia, memelihara sempurna, Kau sertai langkahku.
cerdas bagaimana, aku ada hanya karena anugerah-Mu. Saya mengundang jemaat semua bangkit berdiri. Kita akan membawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita menundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga yang penuh dengan kemuliaan dan keagungan. Kami bersyukur Tuhan untuk segala berkat dan kasih karunia yang Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan Engkau telah mengaruniakan anak-Mu yang tunggal untuk kami. Tuhan, ini kami Tuhan anak-anak-Mu yang penuh dosa. Kami menyerahkan persembahan kami Tuhan hanya kehadirat-Mu saja. Tuhan Kau yang memperkenankan kami Tuhan dalam persembahan ini Bapa. Dan Kau juga yang memberkati untuk setiap majelis yang mengelola persembahan ini sehingga boleh berguna bagi gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, pakai kami anak-anak-Mu menjadi alat tangan-Mu Tuhan, untuk kami boleh menjadi terang dan garam bagi orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, ini persembahan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Masih tetap bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengatakan pengakuan iman rasuli. 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Untuk doa syafaat saya persilakan. Mari bersama-sama kita bersatu hati, kita tundukkan kepala kita, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh terus melihat akan kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bahkan hari ini, di momen Natal ini, kami juga mau mensyukuri akan kasih Tuhan. Kau datang ke dunia mengaruniakan Sang Putra Yesus Kristus untuk boleh menyelamatkan kami yang berdosa ini. Kami terus mau beriman, kuatkan dan teguhkan iman kami ya Tuhan. Kami juga saat ini datang di hadapan Tuhan bersama-sama dengan keluarga, orang-orang yang kami kasih dalam peribadahan online hari ini. Kami percaya bahwa semua ada dalam tangan dan rencana yang pada Tuhan saja. Setiap pergumulan kami, apapun itu ya Tuhan, bahkan setiap diri kami di dalam pergumulan yang ada, permasalahan dalam kehidupan, kami percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kami dan Tuhan mendengar setiap seru doa kami saat ini. Kami boleh berdoa, berharap penuh hanya kepada Tuhan saja. Bahkan setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada, mungkin ada beberapa dari jemaat yang sedang menjalankan liburan. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan juga berikan perlindungan, bahkan ketika mereka boleh mengikuti peribadahan pada hari ini. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami yang kami naikkan penuh dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Saya mengundang seluruh majelis bisa maju ke depan. Saya mewakili majelis akan berbicara hari ini ya, menyampaikan warta gereja hari Sabtu 25 Desember 2021, dan kita bersyukur kepada Tuhan kita boleh mengadakan ibadah Natal, walau secara online Bapak Ibu sekalian, tapi biar semangat Natal, bahkan kita bisa memaknai akan Natal ini. Yesus datang ke dunia, diutus oleh Allah, lahir di dalam dunia untuk menyelamatkan setiap kita yang berdosa, bahkan kita yang percaya, tolong oleh Tuhan, boleh menikmati kasih karunia daripada Tuhan. Kita bersyukur untuk hal itu. Saya akan membacakan warta kita pada hari ini, Sabtu 25 Desember 2021.
Yang pertama, terima kasih untuk setiap para pelayan Tuhan yang sudah melayani, juga untuk Pendeta Yohanes Chai. Terima kasih Pak Yohanes Chai untuk pelayanannya, kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan juga keluarga. Dan juga untuk rekan-rekan yang boleh melayani bersama-sama pada hari ini, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Besok Bapak Ibu sekalian tanggal 26 kita akan mengadakan ibadah seperti biasa online ya. Online di tanggal 26 Desember dengan tema setelah Natal. Setelah Natal ngapain? Coba besok kita renungkan bersama-sama Bapak Ibu ya. Supaya Natal itu tidak berlalu begitu saja. Tapi kita boleh merefleksikan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dengan tema setelah Natal dan kemudian saya pembicara dan nanti kita boleh mengikutinya lewat online ya, lewat YouTube. Jadi seperti itu. Dan majelis jemaat juga hamba Tuhan terus menghimbau kepada setiap jemaat dimanapun berada, yang liburan apalagi ya, yang sedang liburan supaya tetap waspada, tetap berhati-hati dan tidak lengah ya untuk melaksanakan liburannya ya. Jadi seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi kami segenap hamba Tuhan juga majelis GKT Hosana Nirwana ingin mengucapkan selamat hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan duduk Bapak Ibu majelis sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian yang terkasih Tuhan, sebelum kita mengakhiri, ada satu tambahan pengumuman lagi ya. Saya minta kesediaan 2 orang majelis bisa membantu saya di depan. Ya, Bapak Ibu sekalian, jadi selama ini kita mengadakan ibadah online itu nggak cuma yang di depan, nggak cuma saya sama Feran gitu aja ya, gantian yang ada di mimbar. Tapi saudara, ternyata ada juga teman-teman yang lain, rekan-rekan pemuda yang lain yang juga membantu akan kelancaran ya, kelancaran ibadah online selama ini. Dan kita bersyukur, kita kalau ingat kembali kita mulai bulan November tahun lalu sampai benar-benar gereja siap untuk adakan ibadah secara online, belum ada jemaat yang datang. Jadi kita mengadakan ibadah secara online dan bersyukur kita ada beberapa rekan-rekan yang mampu di bidangnya dan puji Tuhan sampai sekarang pun mereka setiap minggunya adalah orang-orang yang mau membantu dalam kelancaran ibadah GKT Hosana Nirwana secara online. Jadi Bapak Ibu sekalian saya akan panggil ya, enggak semua tapi satu-satu saja ya. Satu-satu aja, nanti ada sedikit bingkisan ucapan terima kasih ya dari majelis untuk rekan-rekan yang melayani di bawah mimbar. Jadi seperti itu. Yang pertama saya panggil dulu, yang pertama ada Ibu Lisa. Coba tolong dicat. Nah, biar tahu wajahnya seperti apa. Oh nggak bisa juga ya, pakai masker soalnya. Minimal tahu lah orangnya yang mana. Ya. Silakan Ibu Lisa. Nah, Ibu Lisa ini adalah pelayan yang membantu untuk musik. Jadi selama ini yang memainkan musik ya itu adalah Ibu Lisa. Jadi setiap minggunya Ibu Lisa ini juga membantu dalam bidang musik ya, mainkan keyboard. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Silakan kembali. Terima kasih pelayanannya. Yang kedua ada Bapak Elwin. Silakan Pak Elwin. Supaya tahu nih Pak Elwin ini yang mana ya. Pak Elwin ini suaminya daripada Ibu Lisa. Ya. Jadi beliau ini yang selama ini membantu untuk video, untuk kamera ya, untuk setting-setting software. Karena memang kerjaannya dia kurang lebih seperti itu. Jadi terima kasih Pak Elwin. Tuhan Yesus memberkati. Pelayan juga ke depan ya. Terima kasih. Kemudian ada Saudara Denny. Nah, Denny, Bapak Ibu kalau ada komplain masalah LCD, marahnya sama Denny ya. Jangan marah sama saya ya. Ini ada Saudara Denny. Beliau ini yang biasa membantu untuk yang megang komputer ya, yang ganti slide LCD, operasikan LCD. Selama ini Saudara Denny. Terima kasih Denny, dan Yesus memberkati. Terima kasih pelayanannya. Selanjutnya Mas Purnomo. Ini ahlinya. Biar tahu orangnya. Selama ini kalau suara berebut itu siapa yang disalahkan ya? Enggak ya Bapak Ibu ya. Jadi ada Saudara Purnomo ini
yang selama ini membantu untuk audio. Jadi masalah sound system, mic dan lain sebagainya itu urusannya dengan Saudara Purnomo. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih pelayannya Purnomo, Tuhan berkati ya. Yang terakhir, yang biasanya bergantian dengan saya di depan untuk memimpin pujian, ya kita bersyukur untuk Saudari Feren. Silakan Feren bisa maju ke depan. Ada kenang-kenangan, juga ucapan terima kasih dari gereja selama ini juga membantu di dalam ibadah online. Baik, terima kasih pelayanannya Feren. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Ibu Majelis, silakan duduk kembali. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah melayani dan bersama-sama dengan GKT Hosana selama ini. Tentu harapan kami ya tetap bisa membantu di waktu ke depan jika tidak ada kendala satu dan lain hal. Biarlah pelayanan kita, apa yang kita lakukan, biarlah untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Tuhan kasih kita talenta, Tuhan kasih kita kelebihan mungkin daripada orang lain, tapi itu yang kita gunakan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Soli Deo Gloria. Baik Bapak Ibu sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan mengakhiri peribadahan kita pada hari ini. Saya mengundang setiap kita untuk bangkit berdiri. Kita kembalikan segala pujian hormat hanya bagi Tuhan. Kita pujikan doksologi, kita terima berkat Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Yohanes Chai. Kita akhiri dengan pujian amin. Doksologi. Allah Bapa, puji Allah Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya esa. Berberkat dan sumber dunia, kami mohon berkat-Mu dalam karya di dunia. Mari kita arahkan hati kita dan pulang dengan berkat Tuhan yang melimpah. Kiranya berkat, kasih dan sukacita Natal, kasih dan sukacita yang sejati senantiasa melingkupi kita dan mengalir di dalam kehidupan kita, terus menjadi berkat dari sekarang ini sampai Kristus datang kedua kalinya. Amin. Silakan duduk, silakan mengambil saat teduh sejenak. Bapak Ibu Saudara, kita hari ini boleh merayakan Natal bersama-sama, bersama dengan keluarga, bersama dengan orang-orang yang kita kasihi. Mari kita bersama-sama menyanyi ya. Sebagai rasa syukur kita merayakan akan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kita menyanyi dengan berdiri Bapak Ibu ya. Berdiri di tempat kita masing-masing, kita menyanyi Selamat Hari Natal. Sambil kita memberi sapa, salam kanan kiri kita, Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan tahun
baru. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Salam bagimu sekalian. Selamat hari Natal dan tahun baru. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. 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 Selamat hari Natal dan tahun baru. Kiranya kasih setia Tuhan selalu melingkupi dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.